Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Kos PRT. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Arasyid beserta dua rekan saya yaitu Rafael Epindonta Pardede dan juga Muhammad Lutfi Alfarizi. Kemudian, adapun latar belakang kami mengembangkan website ini karena pengelolaan kos PRT masih menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan proses penyewaan dan administrasi menjadi kurang efektif. Informasi mengenai kamar, harga, serta fasilitas kos masih tersebar dan belum tersedia dalam satu media yang mudah diakses. Akibatnya, calon penghuni harus datang ke lokasi hanya untuk mengetahui informasi kamar atau memastikan ketersediaannya. Proses ini memerlukan waktu dan tenaga, baik bagi pada calon penyewa maupun pengelola kos. Selain itu, ketersediaan kamar belum dapat diketahui secara real-time, sehingga sering terjadi ketidakpastian apakah kamar masih tersedia ataupun sudah terisi. Proses pemesanan dan pembayaran juga masih dilakukan secara manual melalui komunikasi langsung dengan pengelola. Cara ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan konfirmasi, serta kurang efisien dalam proses administrasi. Dari sisi pengelola, pengelolaan data kamar, data penyewa, pembayaran, dan masa sewa masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan dalam memantau kondisi operasional kos secara keseluruhan. Berdasarkan riwayat permasalahan tersebut, kami mengembangkan website Sistem Informasi Kos PRT sebagai solusi digital yang mampu mengintegrasikan seluruh platform proses pengelolaan dalam satu platform. Melalui sistem ini, calon penghuni dapat melihat informasi kamar dan fasilitas secara lengkap, mengetahui ketersediaan kamar secara real-time, melakukan pemesanan secara online, melakukan pembayarannya juga secara online, serta dapat mengunggah bukti pembayaran. Sementara itu, pengelola dapat mengelola data kamar, penyewa, pembayaran, dan masa sewa secara lebih efektif, akurat, dan terorganisir. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses penyewaan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon penghuni serta mempermudah pengelolaan operasional kos PRT. Kemudian adapun framework yang kami gunakan pada sistem ini adalah React.js dan juga Laravel. Untuk lebih lengkapnya, front-end-nya kami menggunakan React beserta CSS versi 4. Kemudian untuk back-end-nya menggunakan Laravel dan database-nya menggunakan Supabase. Di sini kami juga menggunakan Payment Gateway dari Midtrans. Dan untuk server chat-nya kami menggunakan Node.js dan juga Socket.io. Untuk hostingnya kami menggunakan Vercel untuk front-end-nya dan juga Railway atau Render untuk back-end-nya. Nah, ini merupakan poster yang sudah kami buat. Terdapat masalah yang sudah kami selesaikan, target penggunanya, dan juga teknologi-teknologi utamanya. Di sini juga terdapat fitur-fitur utama kami, dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rafael. Terima kasih banyak kepada Zafran atas pembukaannya. Sekarang saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Epindonta Pardede dengan NIM 2455301165. Pada kesempatan ini saya akan membawakan bagian kedua, yaitu live demo alur penggunaan aplikasi KOS, pembedahan kode program, fitur unggulan, serta arsitektur deployment production. Langsung saja, kita mulai dengan alur penggunaan aplikasi secara nyata di website production kami, sikos.biz.id. Nah, di sini di homepage kita akan diperlihatkan deskripsi singkat kosnya. Lalu di sini terdapat di footer terdapat map, alamat, dan juga nomor HP. Di sini ini WhatsApp ya. Di sini langsung redirect ke WhatsApp-nya. Kemudian
juga sama, ini langsung redirect ke Google Maps. Kemudian di awal harusnya kita akan melakukan login terlebih dahulu, dikarenakan chat dari akun saya, karena itu langsung masuk ke dalam akunnya. Nah, di sini kalau ingin melakukan pemesanan kamar, mau itu pemesanan kamar yang kosongan ataupun yang isian, kita harus login terlebih dahulu. Terdapat dua role login, yang dimana ada role pada sisi klien, yang kedua ada role pada sisi admin. Dan juga untuk metode loginnya terdapat dua, ada metode yang manual menggunakan email dan password, dan juga yang langsung menggunakan Google, sign in Google. Kalau misalnya kita belum punya akun, kita bisa langsung regis. Nah, di sini kita bisa regis menggunakan nama lengkap apa segala macamnya. Lalu di sini kita bisa langsung regis menggunakan Google. Karena saya sudah memiliki akun, saya langsung saja masuk ke dalam akun tersebut. Nah, awalannya kita itu disuruh pilih kamar terlebih dahulu, mau kamar kosongan atau kamar isian. Pada page cari kos ini juga kita diberikan dua jenis pilihan kamar kosongan, kamar isian. Ada juga deskripsi kamarnya, kamar yang tersedia. Di sini kita akan milih kamar isian. Lalu kalau kita pilih kamar isian, kita akan langsung diarahkan ke form booking atau form pengisian data dirinya. Di sini kita bisa milih tanggal mulai kita masuk ke kos, durasi kosnya berapa lama. Untuk harga sendiri itu menyesuaikan ya. Jadi misalnya kita pilih kos 600, maka dia akan menyesuaikan harga kosnya dan tergantung durasinya. Lalu penghuninya maxnya 2 orang, dan kalau misalnya dia mau 2 orang itu extend ya, tambahannya ada 100.000 untuk per bulannya. Lalu jika kita mengirim bookingnya, kita akan langsung redirect ke page pembayaran. Nah, di page pembayaran ini kita bisa milih pembayaran yang mau kita lakukan, yang dimana ada pembayaran langsung di sini atau di website ini menggunakan berbagai macam metode pembayaran. Ada virtual account, QRIS, card payment, Shopee Pay, dan juga ada berbagai macam pembayaran lainnya. Nah, setelah kita milih metode pembayarannya, kita bisa scan QRIS ini, kemudian cek status. Jika kita sudah bayar, maka kita screenshot dulu bukti pembayaran tadi, lalu kita upload bukti pembayarannya. Nah, setelah kita upload bukti pembayarannya, kita tunggu sebentar. Di sini kita juga bisa melihat preview bukti pembayaran ya. Ini preview bukti pembayarannya sudah. Lalu di sini ada FAQ, ada profile. Nah, kami juga menyediakan fitur chat kepada pengelola atau admin. Di sini kita bisa langsung chat admin, misalnya halo. Nah, ini yang balas malah Orion ya. Salah. Di sini harusnya Orion tuh. Nah, untuk Orion sendiri dia harusnya balasnya di sini. Kalau untuk admin sendiri, dia bakalan langsung membalas seperti ini. Nah, maka admin akan langsung balas. Itu saja untuk sistem itu dari sisi klien. Selanjutnya kita akan masuk ke sisi admin. Nah, pada sisi admin itu berandanya atau homepage-nya itu homepage-nya itu sama seperti klien tadi, tidak ada bedanya. Di sini dia hanya memiliki tambahan dashboard untuk admin ya. Ada overview untuk melihat langsung secara cepat. Ada page kamar, itu untuk mengecek kamar yang tersedia berapa lagi, atau mengedit deskripsi kamar, atau mau nambah kamar baru juga bisa. Ada juga booking. Di sini kita bisa cek bukti pembayarannya. Nah, di sini kita bisa cek bukti pembayaran. Di sini kita juga bisa tolak. Ada notifikasi juga ya.
Nah, tadi ada yang disetujui, kita setujui ini. Tak lama, nah, pemesanan sudah disetujui, maka dia akan langsung mengarah ke disetujui. Nah, disetujui Lutfi tadi. Nah, kemudian tadi kita ada pesan kan. Nah, ini pemesanan kamar kita 4.200.000. Nah, cek bukti bayarnya. Nah, benar. Lalu kalau kita mau tolak pembayarannya, kita bisa cek tolak. Kita bisa verifikasi dengan tolak, maka dia akan langsung ke tolak di sini. Nah, untuk pembayaran sendiri itu isinya pembayaran yang belum lunas, belum bayar, sudah lunas dan ditolak. Di sini saya menyediakan juga fitur download import menggunakan CSV ataupun Excel. Ada juga filter searching. Dan di sini juga ada ledger atau buku kas, yang dimana ini berupa debit atau tagihan sewa, yang ini kredit atau pembayaran yang sudah dikonfirmasi. Ini kelola user, ini patch user untuk pengelolaan user. Ya, ini patch chat yang tadi kita bisa chat langsung ke klien secara real time. Itu saja dari sisi admin dan juga dari sisi klien. Sekarang kita masuk ke codingannya. Di sini yang pertama itu ada api.php. Ini file ini adalah pusat routing REST API. Kami memisahkan public routes, katalog kamar login, protected routes bermiddleware, out sanctum untuk penyewa, serta admin routes khusus manajerial. Nah, kemudian di sini ada payment control. Di sini ini berfungsi sebagai summary, atau bisa dibilang ini otomatis langsung mengkalkulasikan statistik keuangan dan persentase okupansi kamar. Selain itu, kami juga mendukung payment gateway menggunakan Mitrans lengkap dengan verifikasi enkripsi SHA 512 signature key untuk menjamin keamanan dari manipulasi transaksi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke file index.js. Ini punyanya real time server. Nah, di sini kami itu membangun microservice Node.js dan juga socket IO yang terpisah di port 6001. Saat Laravel meminta transaksi baru, Laravel mengirim sinyal ke endpoint dengan menggunakan broadcast, lalu socket IO memancarkan event ke browser penyewa secara instan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dashboard. Nah, dashboard ini berfungsi untuk komponen React ini menangani receive viewer, modal, dan pembaruan antarmuka secara dinamis. Komponen ini dilindungi oleh React Error Boundary, sehingga jika ada error di salah satu subkomponen, dashboard utama tetap berjalan stabil. Nah, sebagai penutup bagian teknis ini, saya ingin menjelaskan arsitektur deployment dan hasil eksplorasi kami di luar modul kuliah. Yang pertama itu, kami mendeploy menggunakan Vercel. Untuk front end sendiri kami deploy terhubung dengan custom domain kami, yaitu sikos.biz.id dan SSL sertifikatnya. Kemudian dari backend sendiri kami menggunakan Vercel serverless function menggunakan runtime Vercel PHP 9.0 yang dipaksa berjalan pada region Singapura Scene 1 untuk respon latensi secepat mungkin, karena kami kemarin sempat terjadi trouble yang dimana dia itu mengarah ke server India, maka dia sangat lama untuk ngeload database-nya. Nah, database sendiri kami menggunakan Supabase Managed Cloud PostgreSQL. Terus ada juga beberapa seperti microservice hibrida. Kami memisahkan backend REST API Laravel dan real-time WebSocket Node.js untuk efisiensi beban server. Kami juga melakukan Laravel serverless di Vercel, berhasil mendeploy framework monolithic Laravel di lingkungan serverless via API. Lalu kami juga melakukan client-side image pre-processing, mengkompresi file struktur di browser sebelum dikirim guna menghemat kuota payload HTTP serverless. Lalu yang terakhir, kami juga melakukan DNS dan domain setup, mengkonfigurasi DNS record. Kami menggunakan CNAME 301 redirect untuk domain public sikos.biz.id. Sekian alur demo aplikasi penjelasan kode fitur unggulan serta arsitektur deployment Sikos dari saya. Selanjutnya waktu dan tempat selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi Alvarezi. Sekian dan terima kasih.
Sebagai penutup, website Kos Pak RT ini kami buat bukan hanya sebagai media promosi, tapi juga sebagai sarana informasi digital yang dapat memudahkan calon penghuni dalam mengenal kos Pak RT secara lebih luas, jelas, dan praktis. Melalui website ini, calon penghuni harus selalu datang, tidak harus selalu datang hanya untuk mendapatkan informasi awal mengenai kos. Mereka dapat terlebih dahulu melihat informasi yang tersedia mengenal lingkungan kos, memahami gambaran fasilitas dan layanan yang ditawarkan, serta mengetahui cara untuk menghubungi pengelola. Dengan demikian, proses pencarian tempat tinggal dapat menjadi lebih mudah dan efisien. Website ini juga menjadi salah satu bentuk adaptasi kos PRT terhadap perkembangan teknologi. Saat ini masyarakat lebih sering mencari informasi melalui internet sebelum memutuskan untuk membeli produk dan menggunakan suatu layanan. Oleh karena itu, kehadiran website dapat membantu kos PRT menjangkau lebih banyak calon penghuni, sekaligus memberikan kesan yang lebih profesional, terpercaya, dan mudah diakses. Kami menyadari bahwa website ini masih terus dapat dikembangkan ke depannya. Kami berharap website Kos PRT dapat dilengkapi dengan informasi yang lebih lengkap, pembaruan yang semakin praktis, serta berbagai fitur lain yang dapat membantu calon penghuni maupun pihak pengelola kos. Pada akhirnya, tujuan utama dari website ini adalah memberikan kemudahan bagi calon penghuni dalam menemukan tempat tinggal yang sesuai, sekaligus membantu pengelola kos Pak RT dalam menyampaikan informasi dan memperkenalkan kos pada masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, presentasi mengenai website kos Pak RT yang dapat kami sampaikan. Kami berharap website ini dapat memberikan manfaat dan terus berkembang, serta menjadi solusi digital yang efektif dalam mendukung proses pencarian dan pengelolaan tempat kos. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang dapat membantu pengembangan website ini agar menjadi lebih baik. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.